Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ahmad Al-Bastomi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP NU Hasyim Asyari Panunggalan dan sekaligus sebagai mahasiswa pada PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor Indo Mahasiswa 25031700675. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP NU Hasyim Asyari Panunggalan pada kelas 9 dengan tema meraih sukses dengan semangat mencari ilmu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ya. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat! Kalau gitu sebelum belajar sebaiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas Mas Dani, silakan. Silakan berdoa mulai. Selanjutnya saya ingin mengabsen terlebih dahulu untuk hari ini kelas 9D ini masuk semua atau tidak? Masuk semua? Ada yang absen? Alhamdulillah. Untuk 9D. Sebelum pelajaran kita mulai, apa kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya. Untuk materi yang kemarin, sebelum kita menginjak materi ini, akan saya tanya dulu untuk materi kemarin, apakah masih ingat kalian semuanya? Kemarin materinya tentang bacaan wakaf, ya, bacaan wakaf. Coba saya tanya dulu. Yang bisa menjawab untuk jari ya. Apa pengertian wakaf secara bahasa dan secara ilmu tajwid? Ya. Wakaf bahasa artinya menahan atau kembali. Setiap menurut istilah ilmu tajwid, wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca lafaznya terdapat tanda wakaf untuk mengambil nafas sejenak dan melanjutkan kembali bacaan selanjutnya. Ya, tepuk tangan. Coba yang lain, saya ingin tanyakan apa yang dimaksud wakaf lazim? Ya, harus berhenti. Itu tepuk tangan. Coba satu lagi, apa yang dimaksud wakaf sakah? Ya, ya betul, tepuk tangan. Untuk tujuan pembelajaran sendiri pada tema ini satu, menyebutkan dari naqli Al-Quran maupun hadis tentang pentingnya mencari ilmu. Dua, menunjukkan sikap semangat dan disiplin dalam belajar. Tiga, meneladani tokoh-tokoh Islam yang gigih
dalam mencari ilmu, dan 4. menyimpulkan bahwa semangat mencari ilmu merupakan kunci meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema meraih sukses dengan semangat mencari ilmu. Dalam surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Coba jemaah. Amman huwa qanitun ana laili sajidan wa qa'iman ya'dharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ini kelihatan ya ini? Coba baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Yang pertama apa? Ayo bareng-bareng baca. Kandungan yang pertama kata Al-Baqarah 9. Ini pukulan bagi orang musyrik atau orang munafik bahwa Allah menegaskan orang beriman dan tidak beriman itu sama atau tidak? Tentunya tidak. Orang yang berilmu dan tidak berilmu sama atau tidak? Tidak. Artinya lebih unggul yang mana? Unggul yang berilmu dan orang yang beriman. Yang kedua, kandungan dari surat Az-Zumar ayat 9. Ayo baca. Tadi di akhir surat yaitu berbunyi innama yatadzakkaru ulul albab sendiri itu maksudnya apa? Yaitu dalam tafsir Jalalain dijelaskan ulul albab itu adalah orang yang berakal, orang yang bisa menerima kebenaran, orang yang bisa menerima ilmu dan bisa merefleksikannya. Makanya dijuluki ulul albab. Sekarang untuk hadis tentang ilmu, yang pertama yaitu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Kalau disimak kelihatan? Sekarang coba baca bareng-bareng.
dijadikan surga. Di orang yang menuju ke tempat ilmu, contoh kalian berangkat dari sekolah, itu ibarat kalian menuju surga. Menuju surga. Jadi surga itu di akhirat ada, di dunia ada. Di dunia surganya Allah yaitu bukan tempat ilmu. Jadi kita di sini ini sebenarnya kita berada di surga dunia. Yang kedua, kalian mencari ilmu dari rumah ke sini, setiap langkah kaki itu dinilai pahala oleh Allah. Lanjut, keutamaan orang yang berilmu. Nomor 1, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah tadi diterangkan dalam surat Al-Mujadilah 11. Diterangkan oleh Allah. Banyak wong nak wis pinter, nak duwe ilmu akan beda dengan orang bodoh. Derajatnya pasti beda. Nomor 2, takut kepada Allah. Ya, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Jadi dengan kita semakin berilmu maka kita akan semakin takut kepada Allah. Yang nomor 3, yaitu diberikan dunia akhirat. Orang yang berilmu tentunya akan dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat. Dalam urusan dunia, contoh kita butuh ilmu. Contohnya dalam perdagangan kita butuh ilmu matematika. Akhirat dalam ibadah kita butuh ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kesuksesan dunia dengan ilmu, kesuksesan akhirat dengan ilmu, kesuksesan kedua-duanya juga dengan ilmu. Yang nomor 5, nomor 4, dimudahkan jalannya ke surga. Orang yang mencari ilmu ibarat dia sedang mencari surga. Kemarin ada tragedi di mana pondok pesantren Al-Faziniyah tertimpa bangunan runtuh pada meninggal. Mereka itu hakikatnya mati syahid karena keadaan mencari ilmu. Keadaan di surga dunia hingga di surga akhirat. Yang nomor 5, yaitu memiliki pahala yang kekal. Maka ilmu yang terkubi, ilmu yang bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir bagi dia meskipun sudah meninggal. Selanjutnya yaitu para cendekiawan muslim. Ya, ini 6 ini di antaranya yaitu Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Al-Nafis, Jabir Al-Hayyan, Ibnu Khaldun dan Al-Jahari. Nanti kalian pilih yang mana. Terus untuk sebelum kalian memilih daripada salah satu tokoh Islam, cendekiawan Islam, untuk menambah semangat kita dalam mencari ilmu, menginspirasi kita dalam mencari ilmu, ada satu tayangan video yang harus kalian simak baik-baik dan bisa kalian tanggapi nanti tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Emma Story yang menyajikan berbagai cerita berinspiratif. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir sebagai seorang anak yatim dengan ayah yang meninggal ketika dia masih berusia 4 tahun dan ibu yang meninggal ketika dia masih balita. Dibesarkan oleh kakak kandungnya, Ibnu Hajar belum menjadi remaja yang terakhir, bekerja keras,
dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Dia lahir pada tanggal 22 Syawal tahun 2007 Hijriah di pinggiran Sungai Nil. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kamil al-Fadilah. Berasal dari Al-Asqalan, namun dia lebih dikenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani merujuk pada Asqalan, sebuah kota di Palestina dekat Yerusalem. Pada suatu masa, saat masih belajar di sebuah madrasah, Ibnu Hajar dikenal sebagai murid yang rajin, tapi juga karena bodoh dan sering berkomentar dalam pelajaran, terutama pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini membuatnya merasa putus asa dan frustasi, sehingga dia memutuskan untuk pulang. Saat berjalan pulang, hujan turun dengan lebatnya dan dia mencari tempat berteduh di dalam sebuah gua. Di dalam gua itu, dia melihat tetesan air yang jatuh sedikit demi sedikit dan melubangi sebuah batu. Ini membuatnya terkejut dan dia memperhatikan bagaimana tetesan air yang terus-menerus bisa melubangi batu yang keras. Dari peristiwa ini, Ibnu Hajar menyadari bahwa ketekunan dan kerja keras dapat merubah bahkan yang paling keras sekalipun. Dia merenung dan mengambil kesimpulan bahwa kepala manusia yang jauh lebih lunak daripada batu pasti bisa menyerap semua pelajaran jika dia tekun, rajin dan sabar. Setelah insiden ini, semangat Ibnu Hajar pulih dan dia kembali ke madrasahnya untuk bertemu dengan gurunya. Dengan dari semangat yang tinggi, gurunya kembali Ibnu Hajar sebagai guru. Perubahan besar terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Dia menjadi murid yang cerdas dan melampaui gurunya. Dia menjadi seorang ulama ternama dan meninggalkan banyak karya yang tidak terkenal. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah bukti bahwa bagaimana kerja keras dan semangat dapat mengubah nasib seseorang, dari yang berangkat bodoh dari seorang yang besar. Kisahnya menginspirasi kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesan. Terus sekian kami pada hari ini, nantikan cerita selanjutnya yang lebih menarik dan inspiratif yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kesimpulan video ini, saya tadi video inspiratif ini, siapa tokoh yang diceritakan di sini yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Di mana kesimpulan dari video ini adalah adanya ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu. Ya, setelah kita melihat tayangan video inspiratif tadi, kalian tentunya sudah bisa memahami bahwa ilmu itu sangat penting. Pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, nanti setiap kelompok akan saya beri tugas untuk menguraikan tentang pentingnya ilmu dan juga menjelaskan, menguraikan beberapa tokoh cendekiawan Islam yang lain selain Ibnu Hajar yang sudah terangkan dunia. Dari tokoh nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian setiap kelompok akan memilih salah satu. Nanti siapa tokoh yang kalian pilih, kalian bisa lihat namanya di belakang. Setelah itu kalian uraikan tokoh tersebut. Bagaimana dulu dalam usaha mencari ilmu
dan nomor 4. Ya, sekarang kelompok 1 dulu. Pilih kelompok yang mana? Nomor berapa? Ya, kelompok nomor 6. Ambil coba. Ayo ambil coba. Terus datang tunjukkan ke depan. Siapa? Ya, ibu dulu. Nah, saya duduk. Nomor 2. Ayo maju, pilih yang mana? Ambil. Baca tunjukkan siapa? Al-Warismi. Kelompok 3, ayo pilih yang mana? Tunjukkan. Maju, ambil. Ya, baca kemudian tunjukkan siapa? Ibnu Khaldun. Ya, duduk. Kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ya, waktu selesai. Dalam menit. Selanjutnya yaitu presentasi dari tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan. Jadi tiap kelompok maju 2 kali ke depan untuk mempresentasikan tesnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. kesimpulan pada pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan semangat belajar kalian, kita ice breaking dulu. Ya, mari semuanya berdiri.
biasa setelah kita ya. Nah, siapa kita? NKRI. Pancasila. SNM. SNM. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran ini, saya ingin tahu dari kalian. Nah, apa kesimpulan daripada pembelajaran hari ini yang bagus? Ya, ternyata menuntut ilmu itu sangat penting. Aman. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ketika kita ingin sukses, baik sukses dunia ataupun sukses di akhirat, kita harus semangat belajar. Dan ilmu itu akan membawa kita pada kesuksesan dunia dan akhirat. Kalian bisa lihat tokoh-tokoh muslim yang diuraikan tadi yang kalian pelajari. Ya, nanti kalian di rumah juga cari tokoh-tokoh muslim yang lain yang bisa menginspirasi. Nanti kalian tulis, kalian uraikan nama, tokoh, kelahiran, ya, terus dalam mencari ilmu, terus teladan yang diambil apa saja kalian cari, kalian buka, ya, untuk menjadi inspirasi kalian semuanya biar tambah semangat dalam mencari ilmu. Ya, saya kira sudah cukup pertemuan untuk kali ini tentang pentingnya mencari ilmu. Saya ingatkan untuk pertemuan yang akan datang yaitu tentang beriman pada hari akhir. Ya, silakan untuk berkemas-kemas. Kita bisa mulai kok. Kalau teman-teman dulu dari untuk menyiapkan kita. Teman dulu siapkan. Berdoa. Hati-hati dalam perjalanan, selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.